Kita adalah garam dunia. Nah, garam dunia, Anda dan saya itu punya kekuatan untuk menerobos apapun yang ada di dunia ini. Kita harus kenal dulu identitas kita. Makanya saudara dan saya diizinkan menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini yang rasanya nggak bisa diterobos, rasanya sulit untuk dilawan. Itu bisa dilawan kalau saudara tahu identitasmu. Saya akan sharing beberapa berkat yang saya dapatkan di ibadah pada hari Minggu sore kemarin, yaitu hidup oleh roh. Hidup oleh roh artinya kita itu hidup berkelakuan seperti Roh Kudus. Apa saja sih kelakuan Roh Kudus? Kelakuan atau perilaku Roh Kudus yaitu terletak di Galatia pasal 5 ayat 22 pasal 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Yang artinya kalau kita hidup oleh roh, maka kita harus memiliki buah-buah roh tersebut. Sedikit contoh simpel dari penerapan buah roh, yaitu adalah ketika kita itu disakiti atau kita itu sedang dilukai oleh seseorang, apakah kita berani untuk mengampuni dia? Apakah kita berani untuk memberikan kasih kita kepada dia? Dan juga poin berkat yang kedua, yaitu ketika kita hidup oleh roh, maka kita akan punya kemampuan yang hebat. Kalau kita hidup oleh roh, walaupun kita ini nggak bisa apa-apa, kita ini dibandingkan teman-teman kita itu rendah, kita nggak punya skill yang hebat, tapi kalau kita hidup oleh roh, maka apapun yang kekurangan kita akan dibuat Tuhan itu semakin naik. Maka kita akan dibuat semakin kreatif, cerdas, pintar, dan bahkan menjadi hebat seperti orang-orang yang lebih tinggi gitu. Bahkan mungkin kita bisa lebih tinggi lagi. Ini saya sempat alamin juga waktu pertama kali masuk SMP. Di situ saya masuk SMP tidak mengerti apa-apa, bahkan bisa dibilang IQ saya lebih rendah daripada teman-teman saya sebaya saya di waktu itu. Pas waktu itu saya ada tes latihan soal atau ujian gitu, terus bisa dibilang nilai saya rendah banget dibandingkan teman-teman saya. Di situ saya nggak tahu kan mau ngapain kan. Mau dapat ranking juga kayaknya nggak mungkin waktu itu di SMP kelas 1. Di situ saya mencoba untuk ngikut Tuhan. Saya lebih dekat lah istilahnya untuk mendekat kepada Tuhan, yaitu saya mencoba untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Saya lakukan itu rutin setiap hari. Terus puji Tuhannya di situ saya bisa meraih ranking 4 daripada antara teman-teman saya yang lain. Padahal situ saya nggak bisa apa-apa. Waktu masuk SMP aja nilai saya rendah sekali, IQ saya rendah sekali. Di situ saya melihat, wah ternyata benar ya, kalau saya dekat dengan Tuhan itu saya bisa merasakan benar-benar Tuhan itu mengangkat saya ketika saya mendekat kepada Tuhan. Terus berkat poin yang ketiga, kalau kita hidup oleh roh, maka kita akan membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Oh ya, ketika saya dengar kalimat Bapak Gembala kemarin, yaitu tentang kalau kita hidup oleh roh, maka kita itu adalah anak-anak Allah, saya teringat dengan firman Tuhan yang saya pernah baca di Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 8. Di ayat itu berbicara tentang kasih Bapa yang menghajar anak-anaknya tapi dengan kasih. Walaupun terkadang kita ini tidak dihajar oleh Bapa kita diberi pergumulan, diberi masalah, diberi pencobaan, tetapi percayalah pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan dibalik semuanya itu Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Terima kasih. Kita adalah garam dunia. Nah, garam dunia, Anda dan saya itu punya kekuatan untuk menerobos apapun yang ada di dunia ini. Kita harus kenal dulu identitas kita. Makanya saudara dan saya diizinkan menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini yang rasanya nggak bisa diterobos, rasanya sulit untuk dilawan. Itu bisa dilawan kalau saudara tahu identitasmu.